Hai dear, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, hai, aku Luxury's Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya, juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasi karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. Hari ini aku akan share video tentang perbandingan beberapa tas dari Tory Burch. Jadi tas-tas apa aja yang akan aku bandingkan satu persatu. So jangan kemana-mana, keep watching and enjoy. So hari ini yang akan aku bahas adalah tas dari Tory Burch. Semuanya tas dari Tory Burch, dan di sini ada 4 tas yang sudah aku persiapkan dan kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari pertama akan aku bahas adalah Tory Burch Flaming Classic. Ini adalah flaming yang klasik yang kayaknya yang pertama kali keluar ya, setelah kemudian sekarang banyak seri-seri flaming lainnya. Yang ini yang klasik dan ini bahannya tweed, jadi bukan full leather, dikombinasi dengan leather warna hitam dan chainnya ini adalah warnanya gold. Kenapa aku pilih si flaming klasik ini, yang tweed ini? Karena aku dengar banyak isu soal kulit dari si flaming yang klasik itu katanya gampang kikis atau gampang tergores. Mungkin karena memang jenis kulitnya ini yang smooth leather ya, yang halus, dan kalau dilihat sih memang sepertinya gampang gores ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Jadi aku memutuskan ketika melihat yang bahannya dari tweed, aku memutuskan untuk ambil yang tweed ini. Dan ini juga adalah edisi limited editionnya dari Flaming Tory ya. Dan warnanya ini sebenarnya kalau dilihat sekilas ini memang kayak full black gitu ya, kayak apa, warnanya ya black gitu, orang tahu. Padahal sih sebenarnya di tweednya ini banyak warna. Nih kalau kamu perhatikan, ini ada orange, ada biru, ada ungu, ada hijau, ada banyak warna. Tapi entah kenapa kalau dilihat ya dia seperti kayak nggak mencolok aja gitu, malah cenderung klasik dan elegan menurut aku. Tas ini tuh cocok banget dipakai di acara-acara yang semi formal atau formal, dan juga karena dia banyak warna, memilih outfit kita menyesuaikan dengan warna baju itu gampang banget. Walaupun dia banyak warna, kan basically dia hitam ya, lebih kelihatan hitam, jadi memang tetap kelihatan elegan, apalagi dengan hardware yang goldnya ini. Jadi itu kenapa aku suka banget ketika melihat si tweed ini. Dan ini tweednya ini bener-bener halus. Aku tuh banyak baju yang bahannya tuh kayak dari apa, silk gitu, kayak dari satin, dan ini nggak ngegores sama sekali. Jadi ini benar-benar lembut. Ini tweednya ini benar-benar halus, dan ngelihatnya si tweed ini nggak pernah bosen. Aku tuh ngelihatnya tuh nggak pernah bosen. Jadi mungkin ini adalah koleksi yang bakal lama bertahan di jajaran koleksi-koleksi tas aku sebenarnya, karena memang aku segini sukanya sama tas ini. Nah, ukurannya kalau yang flaming klasik ini sekitar tingginya itu 16 cm, lebarnya itu 27 cm, dan kedalamannya ini adalah 6 cm. Dan dia ada apa, slip pocket di bagian belakang ya, cukup besar. Pocketnya cukup besar, cukup bisa lah untuk naruh barang, handphone udah pasti cukup di sini. Ini yang ngebuat aku suka juga, dan dia magnetic closer ya, kunciannya magnetic, dan dia juga kuncian utamanya juga sama magnetic, dan bentuknya tuh seperti ini aja, jadi dia plong seperti ini aja. Jadi ada beberapa slot kartu kayaknya di sini. Ini karena gelap ya, ada satu zipper pocket di dalamnya, jadi karena gelap sih hitam semua, jadi susah nih. Ada 2 ya di sini. Dan kalau dari isi, dia nggak terlalu muat banyak sebenarnya, walaupun dia yang size-nya yang medium 27, tapi karena dia kaku ya, jadi dia ini berstruktur, tasnya ini berbentuk banget, jadi agak kaku, jadi dia kurang fleksibel, jadi muatannya nggak terlalu banyak. Tapi sih untuk yang kayak dompet, handphone, terus sedikit make up, masih sangat cukup sih di dalam sini. Kayak tisu, aku udah cobain masuk yang biasa aku bawa hari-hari, dan itu cukup sih, nggak ada masalah. Dan tas ini memang sekali lagi ya, menurut aku ini adalah tas yang klasiknya dari Tory Burch, si flaming ini. Jadi memang menurut aku sih
sangat cocok lah kalau dijadikan icon dari Tory Burch, karena memang bentuknya nggak ngebosenin, yang klasik seperti ini. Dan dia juga cukup ringan, jadi walaupun dia strapnya ini dari chain, dari rantai, dan dimodifikasi dengan leather juga, tapi ini ringan, jadi ini memang benar-benar ringan. Koleksi kedua dari Tory Burch aku yaitu Flaming Soft. Nah, ini koleksi yang terbarunya ya dari keluarga Flaming. Setelah yang klasiknya, Tory Burch ngeluarin Flaming Soft seperti ini. Yang soft ini menurut aku sekarang lagi happening banget ya. Banyak orang suka karena memang dia dibanding dengan Flaming klasik, dia lebih casual bentuknya, jadi dia lebih fleksibel, jadi nggak untuk dipakai ke acara-acara semi formal atau formal, dia bisa juga dipakai untuk tas hari-hari, karena memang dia lebih kelihatan lebih modern ya, tasnya lebih modern dan lebih stylish sebenarnya. Terus dia juga hardware-nya dia gold, tapi goldnya dia nggak se-gold yang Flaming klasik ya, dia agak lebih kayak antik gitu goldnya. Jadi bagus sih, biasa juga, sama dikombinasi dengan leather bagian pundaknya, jadi kita nggak sakit pakainya. Dan ini lebarnya kalau nggak salah ini sekitar 26 cm, kedalamannya sekitar 9 cm, dan tingginya itu 18 cm, tingginya 18 cm. Dan karena dia soft, pasti muatannya jauh lebih banyak daripada si Flaming klasik. Kalau untuk ringannya, tas ini ringan, masih sama ringannya dengan si Flaming klasik. Walaupun kalau mau dirasa-rasa ada sedikit perbedaan berat dengan si Flaming klasik. Si Flaming klasik itu menurut aku adalah yang paling ringan di antara semua seri Flamingnya Tory Burch, tapi memang nggak terlalu signifikan ya perbedaan beratnya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa ada perbedaan berat yang terlalu terasa, enggak sih, sebenarnya samar banget. Memang harus bener-bener ditimbang-timbang, diperhatiin banget untuk beratnya. Kalau mau dicari yang paling ringan, sesungguhnya dari semua keluarga Flaming yang paling ringan adalah si Flaming klasik ya. Tapi aku juga nggak tahu, karena mungkin yang aku punya itu kan bahannya kombinasi antara leather dan tweed ya, jadi mungkin itu juga pengaruh. Tapi secara keseluruhan untuk tas yang strapnya dari chain, Tory Burch itu menurut aku termasuk tas-tas yang ringan semua, nggak ada yang berat, walaupun dia di strapnya itu dari rantai. Karena banyak tas yang strapnya dari rantai, brand-brand ternama itu cukup lumayan terasa beratnya. Tapi kalau untuk Tory Burch aku juga agak surprise, karena ternyata kok tasnya ringan-ringan semua gitu. Nah, karena dia si soft ini, kunciannya dia bukan magnet ya, jadi dia ada tombol kecil, ditekan and then dia terbuka seperti ini. Dan dalamnya seperti amplop ya, nih kayak amplop gitu ya menurut aku. Dan sudah pasti untuk kompartemennya lebih banyak, dia ada 2, terus di setiap sisinya juga ada kantung-kantungnya lagi, ada zipper pocket di tengahnya, di dalamnya masih ada zipper pocket lagi. Dan dia lebih roomy karena dia kan lembut ya, dia nggak sekaku klasik Flaming, jadi untuk muatannya pastinya jauh lebih banyak, karena dia juga bisa lebih ya karena dia nggak kaku itu, jadi dia bisa muatan pastinya lebih banyak. Dan memang kalau dilihat dari tampilannya dia lebih casual ya tentunya, bukan nggak bisa dipakai untuk formal, bisa, tapi dia juga bisa dipakai untuk hari-hari karena tampilannya lebih stylish menurut aku. Dan satu lagi ya, belakangnya polos, jadi untuk yang edisi soft dia nggak ada kantung belakang. Kadang-kadang orang suka ada kantung belakangnya karena untuk nyelipin handphone, jadi nggak perlu buka tutup tas untuk ngambil. Yang sering kita keluarin masukin dalam tas itu kan handphone ya, jadi kalau ada back pocket gitu kan lebih mempermudah kita. Cuman sih menurut aku nggak terlalu masalah lah ya. Untuk muatan si Flaming Soft ini jauh lebih roomy dibandingnya. Yang ketiga dari Tory Burch aku punya dari Flaming juga, Flaming Soft, tapi yang jenis letternya adalah distress letter. Jadi letternya itu kalau yang distress dia agak lebih kaku sedikit. Tasnya tetap ya, tasnya tetap nggak terlalu kaku, roomy juga, hampir sama dengan yang soft, tapi memang jenis kulitnya dia agak sedikit lebih keras, lebih kaku sebenarnya.
Nah, kalau dilihat ya, itu kenapa menurut aku untuk kulit aku lebih suka tipe yang distress leather dibanding yang soft. Untuk jenis kulitnya aku lebih suka ini sih, ini favorit aku banget karena untuk dipakai hari-hari ini nggak terlalu khawatir untuk ngejaga tas ini, karena memang kulitnya itu sepertinya lebih kuat ya dibanding yang soft leather atau yang classic planning. Jadi memang ini menurut aku yang paling juara sih si distress leather ini kulitnya, untuk kulitnya. Dan dia hardware-nya itu adalah silver, dan kalau dirasain ini hardware-nya itu enteng banget. Dia yang paling enteng untuk rantainya dibanding seri-seri planning lainnya. Dia yang lebih ringan nih. Si ininya, chains-nya aku juga nggak ngerti kenapa kok ini ringan banget gitu. Tapi kalau untuk berat tasnya secara keseluruhan dia nggak jauh beda sama si soft flaming, sama sih menurut aku. Kalau mau agak sedikit di rasa-rasa banget sih, ditimbang-timbang banget, ini sedikit lebih ringan dibanding yang soft sebenarnya. Tapi kalau sudah dipakai ya nggak ada beda sih, sama ringannya. Jadi memang yang seperti aku bilang, Tory Burch itu ngeluarin tas tuh ringan-ringan ya untuk yang edisi flaming, entah itu yang classic flaming, terus yang soft flaming atau yang Kira, itu semua ringan menurut aku. Jadi nggak masalah, itu nggak ganggu banget. Dan sama kalau dari bentuk semua sama, kompartemennya sama, kunciannya sama, tuh dalamnya seperti ini, bentuknya sama, semua sama. Sama yang soft ini sama. Yang ngebedain itu cuman jenis letternya aja, dia agak sedikit lebih keras, bukan lebih keras ya, maksudnya lebih kaku aja kulitnya. Tetap tasnya lembut, tapi dia jenis kulitnya lebih kaku yang distress. Itu kenapa menurut aku lebih tahan banting ya kayaknya jenis kulitnya. Dan ini juga jenis kulit yang benar-benar aku suka banget. Dan ada juga yang bilang si distress leather ini semakin sering dipakai kulitnya tuh akan semakin bagus katanya gitu. Dan ini juga sekarang memang lagi sering banget aku pakai yang untuk yang distress leather ini, karena memang seenak itu sih dipakainya si distress leather ini. Aku suka banget sih yang ini. Kalau sejauh ini favorit aku ya si soft flaming distress leather. Terus terakhir dari Tory Burch yang akan aku bandingkan yaitu Tory Burch Kira Saffron. Nah ini Kira Saffron juga yang terbarunya ya dari Tory Burch. Dia lebarnya itu sekitar 7 cm, tingginya itu sekitar 19 cm atau sekitar 20 lah, dan kedalamannya ini sekitar 8 apa ya tadi ya aku hitung. Ntar aku ukur dulu. Kedalaman tasnya itu sekitar 7 cm. Kalau untuk lebar, dia ini yang sedikit lebih lebar dibanding flaming lainnya, mau yang klasik atau yang soft flaming. Dia Kira Saffron ini beda sekitar mungkin 1 cm lah dibanding yang lain, dia lebih lebar. Untuk tinggi dia sama sebenarnya sama si classic flaming, tingginya itu sekitar 19 atau 20 cm. Jadi dia yang paling tinggi juga, paling lebar juga. Kalau yang soft flaming kan tadi lebih kelihatan lebih pendek ya untuk ketinggiannya dibanding yang Kira atau yang flaming klasiknya. Dia kunciannya juga magnetic seperti ini, sama, nggak ada kantung belakang juga. Dan rantainya, nah kalau untuk seri flaming dari keluarga si Tory Burch, dia punya rantai yang terasa lebih berat dibanding yang flaming klasik atau yang soft flaming. Dia agak sedikit lebih berat, mungkin karena dia nggak ada kombinasi letternya ya. Di bagian rantainya ini dia full rantai, baru di bagian pundak atau bahunya aja dia ada letternya. Mungkin itu yang membuat dia jadi lebih berat dibanding yang lain. Tapi secara keseluruhan tetap ringan. Tas ini aku bilang ini tetap ringan, tetap oke dipakai. Dan yang paling juga aku suka adalah hardware-nya, dia berwarnanya warna gold yang kayak gold antik gitu. Jadi bener-bener dilihatnya tuh bener-bener cantik, dipaduin sama si white ivory ini. Menurut aku untuk warna dari semua Kira Saffron, aku tuh paling suka yang white ivory ini karena memang kelihatannya dia lebih mewah. Justru kelihatan kombinasinya dia lebih mewah, dan
lucunya tas ini kalau kamu pakai sebagai tas yang formal, dia benar-benar bisa nampilin kemewahan dan seelegan itu tas ini. Tapi ketika kamu pakai dengan misalnya kamu pakai celana jeans atau kemeja putih atau kaos putih yang benar-benar casual, benar-benar santai, tas ini juga bisa kelihatan sangat-sangat stylish gitu. Itu kenapa aku suka banget nih warna si ivory-nya ini, karena memang benar-benar dia bisa dipakai sebagai tas yang formal, bisa dipakai tas yang hari-hari atau santai, itu dia bisa gitu. Jadi bisa berubah sesuai dengan outfit yang kita pakai. Dia bisa benar-benar sangat baik gitu ya menempatkan diri si ivory ini. Jadi menurut aku ini benar-benar favorit banget sih si warna ivory ini. Dia bisa masuk di semua warna baju juga dan benar-benar se-match itu gitu. Ini benar-benar bagus banget menurut aku. Dalamnya seperti ini, biasa dia ada kompartemennya dua seperti ini, banyak kantung juga, ada 2 zipper pocket di dalamnya sama, dan ini juga muatannya sama karena dia lembut juga kan, nggak kaku. Jadi ini muatannya juga banyak banget, jadi benar-benar nggak masalah kalau untuk ruangan di dalamnya. Ini bisa masuk semua benda-benda yang biasa kita bawa lah hari-hari, nggak masalah. Jadi ini bener-bener pas sih menurut aku, ukurannya pas, terus tasnya juga nggak berat, warnanya juga bagus. Jadi aku suka banget sih sama yang Kira Chevron yang white ivory ini. Kalau dari semua tas yang tadi udah aku jelasin ya, dari 4 tas itu, kalau untuk ukuran yang Kira Chevron ini dia beda sekitar 1 atau 2 cm dibanding Fleming lainnya. Dia agak sedikit lebih besar, agak sedikit lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang klasik, dia tingginya sama sih dengan si Kira Chevron ini. Dan kalau yang untuk Fleming yang soft, dia agak sedikit lebih pendek dan lebarnya sih hampir sama. Muatannya juga sama Kira. Dia muatannya juga banyak karena dia mungkin bahannya soft juga, bahannya lembut, jadi bisa lebih fleksibel. Dan kalau untuk ringannya, yang paling ringan dari semua keluarga Fleming menurut aku adalah yang Fleming klasik, walaupun sebenarnya perbedaan beratnya juga nggak terlalu signifikan, nggak terlalu berasa malah menurut aku. Terus yang ringan kedua kalau mau dirasa-rasain itu adalah yang Fleming Soft yang Distress Leather, baru kemudian yang Fleming Soft, dan yang terakhir adalah si Kira Chevron ini. Yang itu menurut aku ada penambahan sedikit berat, mungkin karena rantainya yang full chain begini, dia nggak ada kombinasi letternya. Tapi secara keseluruhan ini adalah tas-tas yang menurut aku semuanya ringan. Dari si Tory Burch ini semuanya ringan dan semuanya nyaman dipakai, enak juga dipakai, dan bisa juga untuk acara-acara formal ataupun acara-acara santai. Benar-benar bagus. Itu kenapa aku sampai punya 4-4-nya di dalam koleksi aku. Dan kalau disuruh pilih mana yang paling favorit, yang saat ini yang paling sering aku pakai tentu adalah di Distress Leather, lebih karena aku lebih suka dengan jenis kulitnya aja. Tapi kalau nyamannya semuanya nyaman. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menghibur. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya. Dan see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.